Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Oh iya Pak Dika, ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Oke, anak-anak, ini adalah video pertama Pak Dika di tahun ajaran ini. Ya, semoga nanti bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, yang kemarin tidak sempat Pak Dika ajarkan pada waktu VidCon atau saat meet. Ya, sekarang akan Pak Dika jelaskan dengan berbagai variasi soal yang akan diberikan. Oke, langsung saja kita masuk ke macam-macamnya. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, ada beberapa macam pecahan, ya, yaitu apa saja? Yang pertama, ada pecahan biasa, dan yang kedua adalah pecahan campuran. Oke, yang ketiga ada pecahan desimal, ya, selalu diikuti tanda koma. Itu adalah tanda dari pecahan desimal. Lalu yang keempat adalah pecahan persen atau per mil. Ya, pecahan persen ini supaya bisa jadi persentase harus memiliki penyebut 100. Nah, di sini contohnya adalah 1/100. 1/100, maka kamu lihat pembilangnya. Pembilangnya kan yang bagian atas ya. Nah, ini pembilang dan yang bagian bawah adalah penyebut. 1 dibagi 100 gitu ya, atau bacanya 1/100. Ya. Jadi kan sama ya, 1 dibagi 100. Nah, secara penulisan sama seperti itu. Atau dibaca 1/100. Kalau sudah per 100 seperti itu, berarti kita lihat pembilangnya. Pembilangnya di sini adalah angka 1, berarti 1%. Seandainya 70/100, 70/100, ya, penyebutnya sudah 100 kan? Nah, tinggal kita lihat pembilangnya berapa, 70. Berarti berapa persen? 70%. Ya, mudah ya. Jadi kalian harus ubah dulu ke penyebut 100 ya. Lalu kalian lihat pembilangnya berapa. Oke, seperti itu. Jadi ada 4 macam ya, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, dan juga pecahan persen atau per mil. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Oke, contoh soal yang pertama yaitu penjumlahan pecahan biasa ya. Nah, di sini Pak Dika langsung ambil contoh pecahan biasa yang memiliki penyebut berbeda. Kenapa tidak penyebutnya sama, Pak? Karena kalau menurut Pak Dika, ya, itu kalian sudah pasti bisa, ya. Nah, sudah pasti bisa. Kenapa? Karena kalian juga sudah bisa penjumlahan kan? Nah, kalau sudah bisa penjumlahan, sudah pasti bisa angka berapapun, meskipun ratusan atau ribuan sekalipun, kalau penyebutnya sudah sama, kalian tidak akan kesulitan, ya. Jadi misalnya 150 per 7 ditambah 200 per 7. Ini kan sudah sama penyebutnya ya. Tinggal kita jumlahkan aja pembilangnya. 200 atau 150 ditambah 200. 350 per 7. Penyebutnya tidak dijumlahkan ya, tetap 7.
Oke, jadi seperti itu ya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya. Oke, karena sudah bisa, kita masuk ke penyebut yang berbeda. Pak Dika kemarin saat meet sudah mengajarkan dua cara ya, menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan menggunakan cara perkalian. Ya, jadi yang kalian kalikan adalah penyebutnya. Nah, Pak Dika punya cara yang ketiga untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, perhatikan ini khusus untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, jadi cara ini hanya bisa dilakukan untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, baik pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Oke. Caranya seperti apa, Pak? Oke, seperti ini ya. Kita kali silang. Nah, kali silang itu berarti penyebut dengan pembilang, pembilang dengan penyebut. Oke, 3 ini kita kalikan dengan 5 ya. 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? 15 ya kan? 3 kali 5 adalah 15. Kita tulis 15. Lalu 1 kita kalikan dengan yang bawah ya. Nah, silang ya. 1 kali 2, 2. Oke, tandanya di sini adalah penjumlahan ya, berarti ditambah. Seret diberi per. Nah, bagaimana dengan menyebutnya, Pak? Nah, penyebutnya tetap kita kalikan dengan penyebut, berarti 2 dikali 5 ya. Berapa 2 kali 5? 10. Oke, sudah sama kan? Tinggal kita jumlahkan 15 tambah 2 17 per 10 ya. Penyebutnya tetap. Oke. Nah, sudah selesai ya. Nah, misalnya ada pertanyaan begini, Pak, seandainya itu bisa disederhanakan, apakah harus disederhanakan? Iya, harus disederhanakan. Ya. Jadi misalnya hasil akhirnya bisa dibagi dengan angka yang lebih kecil, misalnya 15 per 6. Oke, 15 per 6. Ya, ini kita bisa sederhanakan lagi ya. Angkanya, jumlah bilangannya itu bisa kita lebih kecilkan, susutkan ya. Dibagi dengan berapa, disederhanakan dengan angka berapa. Nah, berarti atas dan bawah itu harus sama-sama bisa dibagi dengan satu bilangan. Dibagi berapa? Dibagi 5, 15 bisa, tapi 6 tidak bisa. Dibagi 2, 6 bisa, tetapi 15 tidak bisa. Jadi dicari satu angka yang dua-duanya bisa dibagi. Dibagi 3, apakah bisa? Jawabannya bisa ya. 15 dibagi 3, 5. 6 dibagi 3, 2. Oke. Jadi 15 per 6 jika disederhanakan adalah 5 per 2 ya. Nah, berarti 15 per 6 dan 5 per 2 itu senilai ya. Senilai. Ya. Senilai artinya bilangannya itu sama ya. Bilangannya itu sama, senilai ya. Nah, bilangan-bilangan yang bisa disederhanakan, nah seperti ini itu artinya bilangan yang senilai. Oke. Nah, kita kembali ke persoalan tadi. 17 per 10 tidak dapat disederhanakan. Mengapa? Karena 17 adalah bilangan prima. Pak dikasih ingat bil ya. Bilangan prima. Nah, ini Pak Dika jelaskan sedikit tentang bilangan prima. Atau mungkin kalian sudah mendapatkan pelajaran ini di kelas 4. Pak Dika ulangi lagi supaya lebih mantap. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ya. Sekali lagi, bilangan prima
adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi faktor pembaginya itu hanya dia bilangan yang sama. Misalnya begini, 17 ya. 17. Bilangan 17 di sini apakah bisa dibagi 2? Bisa? Tidak. Dibagi 3. Bisa? Tidak juga. Dibagi 5. Apakah bisa? Sama saja, ternyata tidak bisa ya. Seandainya pun bisa, pasti hasilnya koma. Nah, jatuhnya malah nanti ke desimal. Nah, kalau ke desimal nanti berarti artinya pecahan itu bukan bilangan bulat ya. Jadi itu termasuk pecahan ya, bukan bilangan bulat. Maka dari itu 17 hanya bisa dibagi dengan bilangannya sendiri. Bilangannya sendiri berapa ya? 17. Nah, 17 bagi 17 1. Ya, jadi hanya bisa dibagi oleh bilangannya sendiri. Pak, apakah 9 itu bilangan prima? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana? Apakah 9 bilangan prima? Jawabannya adalah bukan, ya. Mengapa? Karena 9 itu bisa dibagi selain angka 9. Jadi, selain angka 9, dia bisa dibagi lagi dengan angka lain rupanya. Dibagi berapa? Dibagi 3. Nah, 9 bagi 3, 3. Ya kan? Dia bisa dibagi dengan bilangan lain ternyata. Maka 9 bukan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, atau faktor pembaginya adalah bilangan itu sendiri. Seperti apa contohnya Pak? Seperti 2 ya kan? 2 dibagi 2, 3, 3 dibagi 3, 4. Apakah termasuk 4? 4 bukan, karena 4 bisa dibagi selain angka 4, yaitu dibagi 2 ya, bisa. 5 ya kan? 5 dibagi angka berapapun nggak bisa kecuali bilangannya sendiri. 6, apakah 6 bisa dibagi bilangan lain selain bilangannya dia? Bisa ya, 6 bisa dibagi 3, atau 6 juga bisa dibagi 2. Maka 6 tidak termasuk bilangan prima. 7 termasuk bilangan prima ya. 8 bukan, 9 bukan, 10 juga bukan karena 10 juga bisa dibagi angka lain. 11 ya, 13, 17 dan seterusnya. Ya. Jadi bilangan prima sekali lagi adalah bilangan yang faktor pembaginya adalah bilangan itu sendiri, ya. Tidak bisa dibagi dengan angka lain. Jadi bilangan prima, kalau kalian sudah menemukan bilangan prima, maka tidak perlu disederhanakan. Oke. Ini cara yang ketiga, yaitu dengan cara kali silang, ya. Kali silang lalu penyebutnya tinggal dikalikan. Ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, baik pecahan biasa maupun campuran. Oke, sekarang contoh soal yang kedua, yaitu tentang pengurangan pecahan. Nah, Pak, apakah kita bisa pakai cara yang ketiga tadi? Bisa, ya, bisa. Selama nanti hasilnya tidak terlalu banyak, ya, tidak sampai mencapai angka ratusan, bisa kalian gunakan, ya. Tapi kalau sampai nanti angkanya lebih dari 100 misalnya, nanti kalian bingung membagi, maka pakai cara apa? KPK. Oke, ya. Karena kita cari angka yang kecil-kecil saja untuk jadikan sebagai penyebutnya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita kalikan saja 7 dengan 28. Kita kalikan aja. Hasilnya sudah lebih dari 100. Ya kan? Sudah lebih dari 100 itu. Nah, nanti sudah pasti kamu akan diminta untuk menyederhanakan. Maka dari itu, saran Pak Dika, kalau
jumlahnya terlalu besar, jangan dipaksa pakai cara silang ya. Tapi kalau kalian mampu ya tidak apa-apa ya, kalian bisa membagi silahkan. Ya. Nah, saran Pak Dika apa tadi? Pakai cara KPK. KPK. KPK-nya 7 dan 28. Ya, KPK 7 dan 28. Oke. Jadi kelipatannya, kita ambil kelipatannya yang terkecil. Oke, dari 7 dulu ya. 7 7 tambah 7 14, kelipatannya 7 kali 2 14 ya. 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28. Nah, ini sudah ketemu ya, 28 dan seterusnya. 28 kelipatannya yaitu 28, lalu 56, 84 dan seterusnya ya. Nah, di sini sudah ketemu satu angka ya. Ada satu angka yang sama. Angka berapa? Ya, 28. Nah, maka 28 adalah KPK dari kedua angka ini, 28, 28. Nah, sudah ketemu ya? Dan ini bisa kita jadikan sebagai penyebutnya. Ya. Untuk penulisannya bisa kalian tulis seperti ini atau dipisah-pisah seperti ini ya. Kalau mau dipisah-pisah boleh seperti ini. Nah, dipisah-pisah sama saja ya. Sama saja. Oke, nah Pak Dika pakai cara yang pakai penulisan yang ini aja, jadi satu penyebutnya. Oke, sudah ditulis, sudah ketemu 28. Nah, oke, karena kita pakai cara KPK, ya berarti kita bagi 28 dibagi 7. Nah, 7 kali berapa? Tadi 7 kali berapa? Ada 28. Nah, ini ya. 7 kali berapa ini? 7 kali 4. Berarti 28 bagi 7 sama dengan 4. Ya, 4 dikalikan dengan pembilangnya 3. 4 kali 3 berapa? 12. Oke. Sekarang yang belakang 28 dibagi 28. 28 kali berapa tadi? Nah, ini 28 kali 1 ya. Kali 1. Berarti 1. 1 dikalikan dengan pembilangnya 1 kali 10. Berapa 1 kali 10? 10. Jangan lupa tandanya di sini yaitu kurang ya. Kita tulis kurang. 12 dikurang 10, 2. Penyebutnya tetap 28. Oke. Apakah sudah selesai? Nah, kamu cek. Apakah angka ini bisa disederhanakan lagi? Jawabannya bisa, ya. Kedua angka, ya, kedua angka di sini penyebut dan pembilangnya bisa dibagi dengan satu angka yang sama. Ya, dibagi dengan berapa? Dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2. Berapa? 1. 28 dibagi 2. Atau 2 kali berapa hasilnya 28. 2 kali berapa hasilnya 28. Atau 28 dibagi 2. Hasilnya berapa? 14. Apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya. Sudah paling sederhana, itu sudah bentuk yang paling sederhana. Maka jawabannya adalah 1/14. Oke, berarti 2 per 8, 2 per 28 dengan 1/14 adalah pecahan yang senilai. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini ada 3 pecahan biasa, semuanya dijumlahkan ya. Semuanya dijumlahkan.
sebetulnya tanda penjumlahan atau pengurangan tidak masalah selama nanti penyebutnya itu sudah sama, maka mudah untuk kita kerjakan ya. Nah, Pak di sini pakai cara silang tidak bisa ya, tidak bisa karena di sini lebih dari dua, pecahannya lebih dari dua, nggak bisa pakai cara silang. Nah, pakai cara perkalian apa namanya penyebut bisa, cuman mungkin juga terlalu besar. Nah, ya paling sederhana pakai cara KPK lagi ya, seperti tadi KPK. KPK-nya dari angka berapa sih? Dari angka 2, 4, dan 8. Ya, karena 2, 4, dan 8 bertindak sebagai penyebutnya. Oke, kelipatannya 2. Dimulai dari angkanya sendiri 2 tambah 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, dan seterusnya. Lalu berapa lagi? 4 ya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, dan seterusnya. 8. Nah, 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, dan seterusnya. Nah, oke, sudah kelihatan ada satu angka yang dari ketiga bilangan ini memiliki kelipatan yang sama ya. 2, 4, dan 8 memiliki satu kelipatan yang sama, yaitu mereka bertemu di angka berapa? 8 ya, sama-sama punya 8 semua ya, dan itu adalah angka yang paling kecil ya, angka yang paling kecil, angka kelipatan mereka yang paling kecil ya. Bisa jadi dia bertemu lagi di kelipatan berikutnya, tetapi 8 lah yang paling kecil, maka disebut KPK ya. Oke, berarti kita pakai penyebut 8. Oke, pada kejadian 1 penyebutnya seperti ini. Kalau mau terpisah-pisah juga silahkan ya. Oke, sudah ketemu 8 ya. Oke. Nah, caranya bagaimana Pak setelah itu? Ya, seperti biasa, dibagi. 8 bagi 2 ya. Dibagi. 8 bagi 2 berapa? 4, ya kan? 4 dikali 1. 4 kali 1, 4. Berikutnya 8 dibagi 4. Atau 4 kali berapa ada 8? Nih. Ya, 4 kali berapa? 4 kali 2 berarti 8 dibagi 4 adalah 2. Setelah itu 2 dikali 1. 2 kali 1 2. Lalu 8 dibagi 8. 8 dibagi 8 berapa? 1. 1 dikali 1 tetap 1. Oke, tandanya kita masukkan di sini tambah dan tambah ya. Penjumlahan ditambah ditambah. Oke, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 2 6, 6 ditambah 1 7. 7 per 8. Nah, pertanyaannya apakah bisa disederhanakan? Jawabannya bagaimana? Tidak bisa. Mengapa tidak bisa disederhanakan? Karena apa? 7 adalah bilangan. Tadi apa Pak Dika sebut? Bilangan prima. Ya, karena 7 adalah bilangan prima. Kalau sudah ketemu dengan bilangan prima, ya, maka tidak bisa disederhanakan lagi. Itu adalah bentuk yang paling sederhana. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal pecahan campuran, ya. Soal pecahan campuran. Ya, pecahan campuran adalah pecahan yang di dalamnya terdapat
dua bilangan ya, bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Maka dari itu dia disebut bilangan pecahan campuran ya. Nah, karena dia memiliki bilangan bulat dan pecahan, maka ketika dalam penjumlahan ya atau pengurangan itu bisa kita sendirikan ya. Kalau untuk penjumlahan bisa kita semua angka bisa ya. Maksudnya besar kecil tetap bisa kita jumlahkan. Sementara untuk pengurangan apabila eh, salah satunya lebih kecil ya, maka jika kalian kebingungan bisa pakai cara dengan ini mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Oke. Nah, sekarang Pak Dika contohkan ya bagaimana menjumlahkan pecahan campuran ya. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah 4 dan 5 ya. Nah, 4 dan 5 ini kita pisah ya. Kita pisah di sini. Nah, sisanya yaitu pecahan biasanya kita letakkan di belakang. 2/15 ditambah 2/3. Ya, pakai cara KPK ya. Berapa penyebutnya? Di situ 15 dan juga 3. Oke. 15 kelipatannya yaitu 15, 30, 45 dan seterusnya. 3. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15 dan seterusnya. Oke. Berapa bilangan yang sama? Ya, 15. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 15. Maka kita pakai angka 15. Kita letakkan 15 sebagai penyebutnya. Ya. Kita tulis di sini ya. 15. Oke, yang atas tadi kita jumlahkan 4 tambah 5 9 ya. 9. Oke, ini sudah 15. Nah, bagaimana berikutnya, Pak? Nah, seperti biasa, dibagi 15 bagi 15. 1 ya. 1 kali 2, 2. 15 bagi 3. Berapa? Atau 3 kali berapa ada 15? 3 kali titik-titik. Hasilnya 15. Berarti kalau dibalik 15 dibagi berapa? 15 bagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. 5 dikali 2 berapa? 10. Oke, tandanya apa di sini? Penjumlahan, maka ditambah. 2 tambah 10. Berapa 2 tambah 10? 12. Ini langsung kita ubah 12 ya. Oke, 12/15. Nah, apakah bisa disederhanakan, Pak? Jawabannya apa? Bisa ya. 12 dan 15 ternyata sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 3. Ya, dibagi 3. 12 bagi 3 4. 15 bagi 3 berapa? 5. Ya. Oke, nah 9-nya kita letakkan di sampingnya seperti ini. Jadi jawabannya adalah 9 4/5. Atau kalau ingin kalian jadikan pecahan biasa ya tinggal dikalikan 5 kali 9 berapa? 45. 45 tambah 4. 49/5. Ya, tergantung permintaan soalnya apakah itu dijadikan pecahan campuran atau kepecahan
biasa, ya, seperti itu. Baik, berikutnya pengurangan pecahan campuran, ya. Caranya sama ya. Di sini ada bilangan bulat. Bilangan bulatnya berapa? 4 dan 3 ya. Nah, 4 dan 3. Ini kan tandanya pengurangan. Maka langsung bisa kita kurangkan. 4 kurangi 3 berapa? 1 kita tulis. Ya. Nah, lalu berikutnya yaitu apa? Mencari KPK-nya 5 dan 8 ya. Kita cari kelipatannya. Mereka bertemu di angka berapa sih? Angka 5 dan 8. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25 ya, tambah 5 5 terus. 5 kali berapa? 6 30, 5 kali 7 35, 5 kali 8 40, 45 dan seterusnya ya. 8 yaitu 8 16 kali 3 24 kali 4 32 kali 5 40 kali 6 48 kali 7 56 kali 8 64 dan seterusnya. Oke, sudah ketemu satu angka dengan kelipatan yang sama ya. Jadi dua bilangan itu ada satu kelipatan yang sama. Mereka bertemu di angka berapa? Yang paling kecil ada angka yang sama di situ ya. Nah, 40 ya. 40. Maka 40 bisa kita tuliskan sebagai penyebutnya. 40. Oke, berikutnya pakai cara seperti biasa ya. 40 bagi 5. 40 bagi 5 berapa? 5 kali berapa ada 40? 5 kali. Nah, ini berapa nih? 5 kali 8 ya. Berarti 8 dikali 1 8. 40 dibagi 8 atau 8 kali berapa? Ada 40 ini kan. Nah, 1 2 3 4 oh kali 5. Kali 5 kan? Nah, 5 kali dengan yang atasnya 1. Berapa 5 kali 1? 5. Tandanya apa di situ? Pengurangan, maka ditulis pengurangan. Kita tinggal kurangkan. 8 kurang 5 3 per 40. Ya, satunya ketinggalan ya. Kita tulis di sini. 1 3 per 40. Kalau dijadikan pecahan biasa berarti kan 40 kali 1 40 tambah 3 43. 43 per 40. Ini pecahan biasa dan ini pecahan campuran. Oke. Mudah ya? Oke. Nah, sekarang pecahan yang keempat yaitu desimal ya. Desimal ya, di sini adalah pecahan yang ya ini ya, memiliki tanda koma di sini. Baik penjumlahannya atau pengurangannya ya. Ketika kalian ingin menjumlahkan atau mengurangkan, syaratnya satu ya. Syaratnya satu. Posisi komanya itu harus lurus. Jadi misalnya seperti ini ya. 8,26 ya dengan 7,540 7,548 maaf 7,548 ya. Nah, ini kan jumlah ya. Posisi dari komanya kamu lihat ya. Nah, bisa kalian lihat posisi komanya itu lurus. Jadi tidak miring misalnya seperti ini ya. Nah, ini tidak boleh ya. Tidak boleh seperti ini. Meskipun 8,26 ya, 8,26 itu hanya ada di belakang koma itu hanya ada 2. Dan yang ini ada 3 digit, 1 2 3. Ya. Meskipun demikian tidak boleh terus kalian susun seadanya seperti ini ya. Jadi caranya harus lurus ya. Komanya posisinya harus lurus. Ya.
mau itu di belakang koma cuma ada 1, cuma ada 2, ya, tidak sama dengan bilangan yang lainnya, tidak jadi masalah. Yang penting komanya lurus, ya. Oke, itu berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan, ya. Nah, di sini sudah lurus. Lalu bagaimana Pak dengan ini kan cuma 2 dan 6 ya, 26. Lalu di sini berapa? Ya, kita isi aja angka 0 ya. Kita isi angka 0. Karena ini penjumlahan, ya tinggal dijumlahkan 0 tambah 8, 8. 6 tambah 4, ya seperti penjumlahan biasa. 6 tambah 4 berapa? 10 kan? Nah, disimpan di mana? Ya di atasnya seperti biasa ya. 1 tambah 2, 3 ya. 3 tambah 5 berapa? 8, kita tulis 8. Komanya juga turun. Nah, menyesuaikan. Oke, tinggal 8 ditambah 7. 8 tambah 7, 15. Jawabannya 15,808. Ya, mudah ya. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan seperti itu. Komanya harus lurus. Oke. Ini pengurangan ya. Kalian lihat. Di sini 7,5. Di belakang koma cuma ada satu angka. Sedangkan satunya ya 2 di bilangan satunya 2,752 ada 3 digit angka di belakang koma. Nah, lalu bagaimana Pak? Ini kan kosong ya. Diberi angka 0. Ini juga 0. Oke. Nah, karena ini pengurangan, maka caranya sama seperti pengurangan biasa. Ya, apa? Meminjam. 0 dikurang 2 tidak bisa kan? Nah, nggak bisa. Pinjam depannya lagi? Nggak bisa. Nah, kita lompat 2. Karena kita lompat 2, maka kita ambil dua angka ini 50. Nah, 50 ini kita ambil 1. 50 dikurangi 1 berapa sih? Sebelum angka 50 berapa? 49. Berarti ini kita hapus ya, jadi 49. Nah, karena sudah berkurang 1. Satunya lari kemana? Ke sini ya. 10. Ya. 10 kurangi 2 bisa ya? 8. 9 kurangi 5 bisa? Bisa. 4. Nah, 4 kurang 7 kan tidak bisa. Ya ini ya. 4 dikurangi 7 tidak bisa. Lalu bagaimana? Ya sama. 4 kita pinjam dari angka 7 yang depan. 7 yang depan kita hapus. Tinggal berapa? 6. Ini 14. 14 kurang 7 berapa? 7. Nah, 6 kurang 2 berapa? 4. Jadi jawabannya adalah 4,748. Jadi membacanya jangan ratusan ya, jangan 748 ya. Dibaca biasa saja 4,748. Ya. Kalau bilangan ribuan beda. Ini 12.408. Nah, ini bukan koma ya, tapi ribuan. 12.408 dibaca 400. Kalau ini 4,748 gitu ya, dibaca satuan semua 4,748. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau jika masih belum paham, kalian bisa putar lagi videonya ya. Jadi bisa diulangi lagi sampai paham. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.